Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali pada acara Al-Fatah Putri 2 Podcast, ruang berbagi dan berdiskusi mengenai dinamika kehidupan pesantren. Pada episode kali ini, kami sengaja mengangkat tema yang cukup menarik, yakni ada apa sih di balik keberhasilan seorang santri? Tema ini terasa penting karena keberhasilan seorang santri bukanlah sesuatu hal yang tiba-tiba muncul, tetapi di baliknya ada beberapa proses yang panjang, nilai-nilai luhur, dan pembentukan karakter yang berjalan setiap hari. Dan alhamdulillah kali ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita seseorang yang sangat saya hormati. Beliau adalah salah satu pengajar di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fatah, juga sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Majelis Taklim Al-Fatah Singosari, Malang. Dan beliau juga pernah menjadi mustahik saya di kelas dulu waktu madrasah diniyah. Kalau tidak salah kurang lebih selama 3 tahun. Mari kita sambut dengan penuh hormat Ustadz Aminullah Mahmud. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk hadir di dalam episode kali ini. Ngapunten nih Ustadz, sebelum kita berbicara panjang lebar, kalau boleh tahu bagaimana sih sebenarnya tradisi pesantren memandang keberhasilan santri? Karena seringkali masyarakat luar ini memandang bahwasannya keberhasilan sebagai sesuatu yang bersifat akademik saja. Nah ini apakah pesantren juga memandang seperti itu? Gimana nih Ustadz? Nuwun sewu sakderenge, kali mohon izin. Ini bahasanya dalam dengan campur-campur tidak apa-apa nggih. Tidak apa-apa. Karena di samping saya juga tidak terlalu bisa dengan bahasa Indonesia, juga kurang akademis. Jadi pakai bahasa campur-campur mboten napa-napa nggih. Kalian nuwun sewu dari dilihat dari judulnya tadi, karena nuwun sewu dalam pandangan kula piyambak, kanten kula dhewe nggih dibilang sukses ketika di rumah nggih kados tasik dereng, kanten tasik belajar terus di Pondok Al-Fatah. Cuman dalam pandangan yang sama dengan guru-guru kita kan juga sudah pernah dididik apa itu taklimul muta'alim, tambiul muta'alim. Jadi keberhasilan menurut kami pribadi ini dan yang bercermin kepada guru-guru kami. Jadi keberhasilan itu diantaranya yang pertama bisa dilihat dugi ketika santri niku saged menjalankan ilmu yang sudah dipelajari ketika di pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah semua santri ini juga setuju. Jadi santri itu dibilang di rumah berhasil ketika santri itu bisa berkontribusi positif kepada masyarakat luas. Jadi nuwun sewu, kenapa kok dua itu? Karena ini dalam pandangan pesantren, orang baik itu, orang luar biasa itu bukan hanya dipandang dari segi kehidupannya saja. Kadang-kadang orang baik pun juga dalam keadaan yang hidupnya kurang baik. Di antaranya kita sudah pernah diajarkan mengenal Nabi Ayub, yang beliau itu juga pernah sakit yang luar biasa.
Mungkin kalau dalam pandangan orang loro kok gak wajar. Tapi apakah Nabi Ayub buruk? Tidak buruk Nabi Ayub. Kita juga dikenalkan dengan Nabi Isa yang terkenal Nabi yang paling miskin sendiri. Apa Nabi Ayub buruk? Tidak. Tapi beliau tetap mampu menjalankan agama dengan baik dan beliau bisa bermanfaat di masyarakat. Mungkin kalau dari kami dua itu, Ustazah. Berarti suatu keberhasilan seorang santri ini belum bisa dilihat kalau masih ada di pesantren. Itu, Ustaz. Sebetulnya sudah bisa dilihat di pesantren juga, Ustazah. Contohnya seperti ini, ketika kita sudah mondok, anggapnya sudah setahun atau 2 tahun, itu bisa dilihat ketika kita bisa mempraktekkan ilmu kita. Contoh, anggap saja kita yang sudah mondok 2 tahun atau lebih, atau mungkin sudah jadi ustazah, bisa nggak kita mempraktekkan ilmu kita ketika sudah di rumah? Contoh, ketika anggap saja kita di pesantren. Nah, di pesantren sepertinya ustazah juga atau ketika Pak Amin ketika di pesantren juga, sepertinya kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, lebih-lebih dengan berjamaah. Lah, ketika kita pulang, apakah kita seperti itu? Kalau kita bisa mempraktekkan yang contoh kecil itu saja, berarti itu sudah ada gambaran insya Allah nanti ketika pulang, karena ketika di pondok saja sudah bisa mempraktekkan ilmu, insya Allah pulangnya juga sudah bisa dikatakan akan ada tanda-tanda keberhasilan. Itu contoh kecil masalah sholat, dan itu berarti yang berhubungan dengan bisa melakukan terus bisa berkontribusi positif. Contoh, mungkin pertama mondok kita bukan siapa-siapa, tidak tahu bagaimana caranya bermanfaat kepada orang lain. Tapi ketika di pondok kita diajari bagaimana kula kali panjenengan dipun suwun ngrencangin dalem, terus roan, kan berarti itu kita diajari berkontribusi baik kepada orang tua dan kepada orang lain. Lah, ketika kita pulang, apakah kita juga seperti itu, Ustazah? Apa ketika kita di rumah bersih-bersih nunggu disuruh, seperti di pondok bersih-bersih menunggu ditakzir baru bersih-bersih, ketika tidak ditakzir tidak bersih-bersih, kan itu juga sudah bisa dibaca ketika di pondok. Bisakah santri yang di pondok itu melakukan sesuatu yang sudah diajarkan di pondok, atau bisa enggak santri itu ketika liburan bisa membawa manfaat kepada orang sekitar? Saya kira meskipun di pondok sudah bisa dilihat, Ustazah. Jadi keberhasilan santri ini bisa dilihat ketika santri tersebut bisa mengamalkan Ilmu ilmu-ilmu yang yang diajar didapat di pondok pondok, pesantren. ya. Itu nih, Ustaz. Berarti disimpulkan di sini bahwasanya keberhasilan seorang santri ini mencakup aspek yang jauh lebih luas daripada yang sekadar pencapaian akademis Akademik saja. ya, betul. Terus jika berbicara tentang proses nih Ustadz, tentu keberhasilan keberhasilan seseorang santri ini pasti tidak lepas dari faktor-faktor tertentu. Ya, betul. Nah, menurut Ustadz nih, apa saja sih faktor-faktor yang mendasari keberhasilan seseorang santri di pesantren? Ya, berarti ketika di pesantren kira-kira apa saja yang dilakukan santri itu bisa berhasil seperti Ustaz nggih. Di antaranya mungkin yang pertama adalah disiplin. Jadi santri harus disiplin. Yang pertama mendisiplinkan dirinya sendiri untuk ikut aturan-aturan pesantren. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah faktor pendukung. Faktor pendukung itu biasa berarti meliputi antaranya orang tua yang mendukung, terus teman-teman sekitar yang mendukung, begitu juga dengan tenaga-tenaga pengajar yang mendukung. Jadi dua itu termasuk hal yang paling mendukung santri ketika pulang bisa menjadi berhasil. Terus ditambah dengan yang ketiga, yaitu santri tidak lepas dari yang bahasanya santri adalah sami'na wa ata'na. Mungkin butuh ketaatan penuh kepada peraturan-peraturan, kepada dzurriyyah, kepada yai, juga kepada bunyai. Mungkin kalau dalam pandangan kami tiga itu, Ustazah. Disiplin, Disiplin,
pengaruh dari sekitar, Nggih, mungkin dari pendukung orang tua, teman teman sekitar. dan guru. Yang ketiga ini kata-kata yang selalu saya ingat Ya, ini nggih, Ustadz, dari dulu mulai di kelas ini, ya. yakni sami'na wa ata'na gitu. Terus dalam proses yang panjang itu nih Ustadz, tentu banyak nilai-nilai yang terbentuk. Menurut pendapat Ustadz nih, nilai-nilai yang menonjol di pesantren yang bisa memberi manfaat untuk masa depan seorang santri itu bagaimana? Berarti nilai-nilai itu diantaranya, berarti santri itu di luar dapat dinilai diantaranya yang pertama, santri itu diajarkan kebersamaan. Jadi nilai kebersamaan santri itu sepertinya kalau kita lihat di masyarakat luar nggak nemu kalau kali panjenengan. Contoh kata ngeten, nilai kebersamaannya seperti ada teman kita yang kaya raya, akhirnya bisa dalam satu ruangan kamar dengan teman yang tidak punya. Terus kadang ada teman itu biasanya kalau di rumah Ustazah itu makannya istimewa. Tapi ketika di pondok dia mau untuk makan bersama dengan teman-teman yang biasa-biasa dan dengan makanan yang biasa-biasa saja. Dan saya lihat tidak terlihat di situ mana yang kaya, mana yang miskin, yang terlihat adalah kebersamaan. Itu yang pertama yang dapat dilihat dari santri adalah diantaranya dapat dilihat di luar diantaranya ada nilai kebersamaan tanpa melihat kaya, miskin, pintar, atau dari derajat dan lain sebagainya. Kemudian dari santri yang saya ulangi lagi, santri itu juga bisa dilihat dari ketaatan yang tidak sama dengan orang luar. Contoh, anggap saja santri itu mungkin kalau di luar seperti siswa, seperti murid, tapi kalau dilihat ketaatannya, kembali lagi ke sami'na wa ata'na itu betul-betul tidak sama. Contoh seperti kadang-kadang ini juga terjadi pada diri kita. Ketika dzurriyyah menyampaikan atau kiai menyampaikan, kadang-kadang suatu yang disampaikan entah itu peraturan, entah itu teguran, hati kita sebetulnya tidak cocok. Tapi kita sebagai santri punya keyakinan apapun yang disampaikan oleh dzurriyyah, yai pasti ada dampak positif yang akan kita alami di kemudian hari. Jadi meskipun kadang hati tidak diterima, tapi rasa yakin atas ketaatan yang membuahkan hasil itu yang akhirnya kita lakukan. Jadi dua itu sepertinya kebersamaan dan ketaatan yang tidak bisa dilihat di masyarakat luar. Mungkin ini untuk juga santri se-Indonesia mungkin juga sependapat dengan saya sepertinya. Ya, silakan. Ngapunten nih Ustadz, sebelum kita menutup episode kali ini, apakah Ustadz berkenan untuk sedikit bercerita tentang kisah ringan atau inspiratif tentang seorang santri yang mungkin kisahnya pernah Ustadz temui atau Ustadz alami sendiri, yang mana bisa mengingatkan kepada kita bahwasanya proses keberhasilan seorang santri ini tidak selalu dilihat dari luar. Oke. Mungkin ini ceritanya dari pengalaman pribadi Ustazah. Mungkin ketika pulang ini akan dirasakan oleh semua santri. Ketika kita di pesantren, kita dibilangi oleh guru-guru kita, kiai kita, wis to, sing penting mulang ngaji, ojo kuatil masalah rezeki. Ketika di pesantren saya yakin akan itu. Tapi ketika saya pulang Ustazah, saya menikah dan saya masih belum punya pekerjaan, saya ada rasa ragu-ragu di situ. Tapi ketika ragu-ragu kembali lagi ke sami'na wa ata'na tadi, saya tetap mengajar di Al-Fatah, mengajar di rumah, dan melakukan pekerjaan seadanya Ustazah. Di situ kula mirsani ternyata
apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh kiai kita itu memang betul terjadi Ustazah. Ya lek mulang ngaji ojo kuatir gak mangan, golek gak mangan ketokan kupingku, kan itu bahasa yang dari Lirboyo dan diwariskan ke guru-guru kita. Dan itu saya alami Ustazah ketika saya pulang dari pondok. Saya melakukan ngajar dan bekerja seadanya sekitar 1 tahun Ustazah. Dan saya tidak tahu entah dari mana selama 1 tahun itu akhirnya bisa buat rumah Ustazah. Dan ini kan sepertinya kalau kita tidak yakin tapi ada hasil di situ Ustazah. Koyok-koyok gak iso, lek mulang tok koyok-koyok gak iso, tapi buktinya ada. Terus ini juga motivasi lagi cerita yang berikutnya bagi santri seluruh Indonesia, khususnya di Al-Fatah. Ayolah kita sama-sama percaya dan yakin kepada guru-guru kita. Dulu ketika kulo ten pondok, kulo nggih ada rasa tidak terima tapi tidak berani mengungkapkan. Contoh ini nuwun sewu kepada Duriyah dulu, kalau saya ada salah saya mohon maaf. Di antaranya ketika dalam ten pondok nembih mantun lulus saking diniyah Pondok Putra, saya dimintai untuk mengajar di Pondok Putri, yaitu untuk mengajar Imriti, insya Allah kelasnya Ustazah kalau tidak salah kelasnya Ustazah. Waktu itu kulo ada sedikit rasa tidak terima Ustazah. Saya ini baru lulus dan saya tidak punya kemampuan, kok tiba-tiba diutus untuk mengajar Imriti. Yang waktu itu nuwun sewu, kulo sendiri Imriti sebetulnya kurang mampu Ustazah. Karena kita dididik sami'na wa ata'na, saya ikhtiar bagaimana supaya bisa mengajar Imriti. Kemudian di tahun berikutnya sekitar 1 tahun berarti harusnya Ustazah sudah tamatan, cuman saya dipindah kelas, ingat saya. Harusnya tamat Imriti kali kulo, terus kulo dipindah dinaikkan lagi, dinaikkan untuk ngajar Alfiyah waktu itu Ustazah. Dan saya hati juga sedikit tidak terima, tapi tetap saya harus melakukan sami'na wa ata'na. Ketika saya pulang, saya baru sadar begitu baiknya rencana pondok, rencana dzurriyyah, merencanakan kebaikan untuk diri-diri kita, diantaranya kula piyambak kula nembe angen-angen umpama biyen aku gak dipaksa mulang Imriti, umpama biyen aku gak dipaksa mulang Alfiyah, berarti kula wangsul dugi pondok cuman bisa mengajar Jurmiyah saja. Berarti pondok ini sudah punya pandangan mulai kudu iso Jurmiyah, Imriti, Alfiyah berikut ngajarnya Ustazah. Saya baru sadar, umpama ben aku dipaksa gak gelem, kira-kira mulai dugi Al-Fatah, kira-kira gak wani ngajar Imriti, kira-kira gak wani ngajar Alfiyah. Jadi sing kula pirsani, ternyata guru-guru kita itu sudah punya pandangan jauh untuk kemaslahatan kita, karena mereka sudah tahulah karakter kita masing-masing, dan insya Allah beliau tahu kita itu baiknya jadi apa, kedepannya harus bagaimana, itu beliau sepertinya sudah tahu Ustazah. Ya banyaklah kalau mau diceritakan, masih banyak Ustazah. Di antaranya saya juga pernah dipaksa MC dadak niki sing sampai saiki kula eling. Nuwun saya mungkin Gus Ahmad dulu yang dadak nuwun kula untuk MC ketika acaranipun Kepundhute Rama Yai. Waktu ini kula masak ten wingking. Jadi masakaken tamu-tamu niku sik kaosan, nggih sik keringetan, ditelepon terus kan MC karena mendahulukan sami'na wa ata'na nggih. Akhire purun dan kula belajar sekitar cuma 10 menit dan langsung melakukan MC di depan nuwun sewu wong kelas tasik santri, sanjang-sanjang ten ngajengi para kiai, para habaib waktu itu nggih rasane rada kemeringet. Tapi umpama waktu ini kula mboten purun, kemungkinan kula wangsul tasik belum berani untuk bicara di depan masyarakat. Dan akhirnya terpraktek Ustazah ketika di rumah.
Kula sering dipun suwun dadak-dadak dan kula emut lawang dikengken dalem dadak mawon purun, apalagi dikengken orang-orang biasa dan saya harus siap karena ini membawa nama Al-Fatah. Itu kisah-kisah sedikit Ustazah mungkin yang bisa diambil dari kisah-kisah santri, mungkin bisa motivasi untuk teman-teman santri juga Ustazah. Masya Allah, cerita yang mungkin sederhana tapi menyentuh gitu Ustaz. Amin. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwasanya keberhasilan seseorang santri ini dapat kita raih dengan sami'na wa Wa ata'na. ata'na. Gitu ya Ustaz. Iya, insyaallah seperti itu. Alhamdulillah pembahasan kita hari ini sedikit terasa bermakna. Terima kasih banyak juga kepada beliau Ustadz Aminullah Mahmud telah memberikan ilmu, nasihat, dan kisah inspiratifnya yang telah dibagikan kepada kita. Saya pribadi sangat bersyukur telah diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung kepada seseorang yang telah membimbing saya selama 3 tahun. Semoga apa yang disampaikan beliau hari ini dapat memberikan kita manfaat juga dorongan untuk menjadi santri yang terus memperbaiki diri dan menggapai suatu keberhasilan dengan niat yang benar dan usaha yang sungguh-sungguh. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah setia menonton acara ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita semakin semangat untuk memberikan episode-episode menarik lainnya. Dari kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ustazah.